Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ayah bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita
belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Baik, bismillah, bismillah. Ayah bunda, ibu bapak semuanya, suara saya sudah cukup jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah, ya. Baik, ayah bunda, ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan cukup jelas, insya Allah kita akan sama-sama mulai saja untuk pertemuan kita di kesempatan sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Al-hadits. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang mana atas kuasanya alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita ditakdirkan untuk bertemu kembali, tentunya dalam rangkaian acara ngabuburit tahsin bersama Sobat Ngaji. Mudah-mudahan tentunya niat awal kita untuk sama-sama hadir di kesempatan sore kali ini hanya satu, yaitu kita sama-sama niatkan untuk beribadah
dengan wasilah thalabul ilmi dan tentunya silaturahmi. Karena yang namanya silaturahmi, ibu bapak semuanya, kita juga tahu ya manfaatnya. Yang paling kita tahu apa Pak Bu? Manfaat silaturahmi? Memperpanjang umur. Siapa di sini yang mau panjang umurnya? Saya, insya Allah. Siapa di sini yang mau panjang umurnya? Ibu Yuli mau? Mau, Mau, insya Allah ya. Siap, Ibu Yuli panjang umurnya sampai 400 tahun. enggak mau. Siap, Ibu Dede umurnya sampai 500 tahun. Kan katanya mau panjang umur. Panjang umur badannya Ustaz. Ya. Jadi umur di sini bukan umur dari kuantitas atau umur hitungannya ya, Pak Bu semuanya. Panjang umur kita yaitu dilihat dari bagaimana keberkahan umur kita selama ini. Meskipun Rasulullah SAW umurnya hanya sampai 60 berapa tahun Bu? 63 tahun, tapi tentunya keberkahannya sampai sekarang kita sama-sama rasakan. Tentunya segala ajaran-ajarannya masih kita rasakan sampai sekarang. Dan kita selaku umatnya masih mendoakan dengan cara yaitu sholawat kepada Rasulullah SAW sampai sekarang. Dan itu adalah hakikat panjang umur. Ya. Seperti mana Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabatnya, dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, meskipun jasad-jasadnya sudah tentunya meninggal kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tetapi nama-namanya terus dikenang sampai sekarang. Terus sama-sama didoakan. Ya. Dan itu adalah hakikat panjang umur. Meskipun secara jasadnya hanya berumur 70 tahun, 80 tahun, tapi secara keberkahannya sampai sekarang sudah kurang lebih 1400 tahun masih terus dikenang. Begitupun para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Hambali, meskipun secara jasad sudah tidak ada bersama kita, tetapi secara keberkahan umur yang mereka berikan kepada kita masih tentunya kita rasakan, dan kita terus mendoakan. Dan kita berharap ayah bunda, ibu bapak semuanya diberikan hakikat dari panjang umur. Panjang umur di sini nama kita sama-sama dikenang. Nama kita tentunya banyak yang mendoakan tapi mendoakan yang terbaik, mendoakan yang baik untuk kita atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ya. Jangan sampai tentunya ada nama-nama yang sampai sekarang terus dikenang, kita semuanya tahu, tetapi tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya misalkan dinamakan seperti itu. Seperti contoh namanya yaitu siapa Bu contohnya? Ada yang tahu? Fir'aun. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian Qarun. Siapa lagi Bu? Tapi sampai sekarang tidak ada yang menginginkan nama yang seperti itu, karena tentunya sifatnya, perilakunya selama ada di dunia. Tetapi kita berharap dengan adanya kita diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan waktu umur kita dengan memberikan keberkahan, dengan memberikan yang terbaik sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya di antara kalian manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi orang yang bermanfaat itu cukup. Maka tentunya ketika kebermanfaatan kita akan terus dikenang, kebermanfaatan kita bisa terus didoakan oleh orang lain, meskipun jasad kita
ketika di dunia sudah tidak ada tapi terus dikenang dan didoakan. Misalkan Ibu Cici ya, ketika di dunianya terkenal sebagai ahli yang suka baca Quran ya, maka terus akan didoakan sebagai orang ahli Quran. Oh, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang lainnya juga, Ibu Rusmini, bapak-bapaknya juga ketika hidup di dunia menjadi ahli, misalkan ahli sodakoh, menjadi ahli ke masjid, menjadi ahli yang tentunya murah senyum. Murah senyum juga Pak Bu, semuanya akan terus dikenang. Ya, oh bapak ini, oh ibu ini murah senyum ketika ada di dunianya, ketika beliau hidup. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan tentunya berada dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Apalagi gitu ya, ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan tentunya kita semuanya bisa tergolongkan kepada orang-orang yang diberikan panjang umur. Hakikat panjang umur kita saling mendoakan. Seperti halnya kita sekarang dengan adanya silaturahmi, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Meskipun jarak di antara kita mungkin kita duduk berbeda, ada waktunya berbeda gitu ya, karena berjauhan gitu ya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Timur, ada yang di Papua. Waktunya pun berbeda gitu antara kita. Tetapi tentunya meskipun kita dibatasi oleh jarak dan waktu, tetapi ada yang dekat dengan kita saat ini. Apa Pak Bu? Kira-kira yang paling dekat dengan kita? Yaitu doa. Jauh di mata tapi dekat di Doa, di Ustaz. doa. Ya. Doa, Masya Ustaz. Allah. Oke, baik. Nampaknya ibu bapak semuanya di sini sangat bersemangat sekali ya, karena memang ketika pembelajaran sore atau ngabuburit sore, ngabuburit tahsin, saya baru pertama kali juga membersamai ibu bapak semuanya. Jadi mudah-mudahan tidak tidak terlena gitu ya. Biasanya sama Ustadz Ari ya, sama Ustadz Cecep, sama Ustadz Rozak. Siapa lagi Pak Bu? Kalau sore baru 2 itu Ustadz baru 2. Rozak sama Ustadz Cecep. Baru 2 ya, sama Ustadz Cecep sama Ustadz Rozak ya, baru 2. Jadi sama Ustadz Ari juga belum pernah Pak Bu sore. Belum pernah Ustadz Rian yang sudah sekarang. Saya pun sudah sekarang ya, baru 1 kali juga sekarang, dan kayaknya hanya sekarang aja gitu. Oke, alhamdulillah ini bisa sama-sama bertemu, bersilaturahmi dengan ibu bapak semuanya, dengan Bunda Cici, Bunda Nur Salfitri ini yang tadi juga ada pas siang ya. Kemudian ada Bunda Endang, Bunda Rusmini, Bunda Dede, Pak Abdul Jalil, dan semuanya alhamdulillah bisa bersilaturahmi di kesempatan sore kali ini. Baik, insya Allah ayah bunda semuanya, kita di kesempatan sore kali ini tentunya akan sama-sama ngabuburit sambil membahas tahsin yang tentunya sudah umum, dan saya yakin ibu bapak semuanya bisa jadi lebih pintar gitu ya, lebih mengetahui dari saya karena memang terus digodok ya. Kalau misalkan saya mah hanya baru pertama gitu ya. Ibu bapak semuanya dari pagi, dari subuh kalau misalkan yang mengikuti ya. Kemudian duhanya mengikuti lagi, zuhurnya mengikuti lagi, asarnya mengikuti lagi. Gimana Bu? Semoga ilmunya ada yang nyangkut. Ilmu itu bonus ya Bu ya. Insya Allah yang terpenting kita niatnya ibadah. Sudah dicatat nih karena Allah ibadahnya gitu. Masalah ilmu nempel atau tidaknya, itu mah kembali lagi gitu ya. Kembali lagi ke kitanya. Kalau misalkan kitanya emang terus telaten, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Tapi yang terpenting kalau misalkan saya mah ketemu yang namanya ilmu mah ya udah nuturkeun, atau kalau kata orang Sunda, atau mengikuti yang namanya ilmu. Yang terpenting yaitu ibadahnya. Kita bisa bertemu dengan tholabul ilmi seperti itu. Oke.
Baik ya, ayah bunda semuanya, ibu bapak semuanya, insya Allah kita akan sama-sama mulai saja untuk pertemuan kita di kesempatan sore kali ini. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap ya. Baik, kita akan awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya ya. Nah, insya Allah kita akan sama-sama ngabuburit tahsin ya. Dan materi kita di kesempatan sore kali ini apa ya? Nah, kita akan sama-sama mengenal yaitu hal campur aduk, hal yang tidak biasa ya. Dari katanya sendiri campur aduk berarti ini ada beberapa hal. Gado-gado. Yang diaduk-aduk seperti gado-gado, seperti lotek atau permennya nano-nano gitu ya. Apalagi Pak Bu yang biasanya campur aduk? Es campur. Es campur ya. Jangan dibayangkan Bu, masih lama. 2 jam lagi ya. Hujan Ustaz, jadi enggak Hujan. es campur. Oke, apalagi ya bala-bala ya itu dicampur-campur sayurnya gitu. Sayur asem, Sayur bacem, apalagi kopi, kopi. kopi ya. Banyak pokoknya ya. Kalau misalkan kita membahas membahas hal yang campur aduk gitu ya. Tapi yang akan kita bahas di kesempatan sore kali ini yaitu hal yang tidak biasa. Kalau misalkan gado-gado campur aduk sudah biasa. Kalau misalkan es campur-campur ya udah biasa. Apalagi kalau misalkan lotek campur-campur udah biasa. Nano-nano sudah biasa. Ini kita akan sama-sama membahas yang campur aduk tetapi tidak biasa. Dan target kita atau fokus kita bukan ke makanan, Ibu Bapak semuanya. Bukan ke minuman ya. Tetapi fokus kita yaitu ke tahsin. Nah, karena memang temanya juga kita ngabuburit tahsin, bukan ngabuburit lotek, bukan ngabuburit gado-gado, bukan ngabuburit menceritakan resep makanan dan lain sebagainya, bukan ya, tapi ke tahsin. Nah, kita akan sama-sama membahas hal yang biasa terlebih dahulu sebelum kita membahas yang tidak biasa. Nah, baik, seperti halnya yang sudah biasa dan secara umum, ayah bunda, ibu bapak semuanya kita tahu bahwasannya di dalam ilmu tajwid atau tahsin ini yaitu memiliki hukum-hukum bacaan. Salah satu hukum bacaan yang ibu bapak, ayah bunda ketahui contohnya apa Pak Bu? Yang biasa. Ada hukum kan, ada hukum Mad. ada mad, kemudian hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum gunnah, hukum qalqalah, hukum apa lagi? Idgham ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dari mad, kemudian gunnah, kemudian hukum nun mati, hukum mim mati, kemudian qalqalah dan lain sebagainya. Nah, kita akan sama-sama bahas dulu yang biasa. Nah, terkait pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Oke. Hukum nun mati atau tanwin. Yang dimana hukum nun mati dan tanwin itu jumlahnya ada berapa Pak Bu? Ada 4. Ada 4. 1. Izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Kemudian 2. Izhar sakawi. Idgham apa? Mina gunnah. Idom bigunah, idom Oh. bila gunah. Idgham bila gunnah. Di gunnah, kemudian Dengan idom bila gunah. bila gunnah. Gunah. Oke, apalagi?
Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa Ikhfa hakiki. apa? Ikhfa hakiki. Haqiqi. Kemudian apa lagi Pak Bu? Iklab. Iqlab. Iklab. Masih ada? Udah. Udah. Jadi yang termasuk ke dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin jumlahnya ada 4 hukum bacaan. Oke. Sekarang kita sambil murojaah sambil tentunya mengulang kembali ya. Nah, saya yakin ayah bunda, ibu bapak semuanya di sini sudah pada tahu, sudah pada hafal yaitu terkait hukum nun mati dan tanwin. Dari izhar halqi, cirinya apa saja Pak Bu? Sukun dan tanwin Sukun atau menghadapi tanwin huruf dengan Sukun dengan bertemu dengan ain. huruf hak. Huruf yang keluar dari al-halqu atau Al-halqu tenggorokan apa saja? Ha, ada ha dengan hamzah, ain dengan ha, ko dengan kho. Oke. Hamzah, Dengan ain, ain dengan ha, ha, ho dengan lin, kho. lin ya. Nah, jadi ada 6. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu dari 6 huruf yang keluar dari al-halqu atau tenggorokan, mau hamzah, ha, ain, ha, kho, lin, maka dibacanya diizharkan atau dibaca jelas. Apa yang dibaca jelasnya? Yaitu bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Ya, sepakat? Sepakat semuanya ya? Oke, baik. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Oke, kita ke bawah ya karena tidak cukup. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah dulu. Bi gunnah. Cirinya ketika ada Sukun dan tanwin menghadapi huruf ya bertemu dengan berapa huruf Pak Bu? 4 huruf. Apa saja? Ya, waw dan nun. Wayanmu. Ya, mim, nun, waw atau digabungkan dalam kata yan mau atau yanmu. Atau boleh ya, yan mau, ya mim nun wawu yanmu ya, boleh ya. Nah, maka ketika membaca ada nun mati yang bertemu dengan salah satu dari keempat huruf ini, dibacanya yaitu diizgomkan atau dileburkan nun mati atau tanwinnya kepada salah satu huruf yang ada di depannya, baik ya, mim atau nun wawu. Maka kemudian digunnahkan karena namanya bi gunnah, bi dengan gunnah digunakan disertai dengan dengungan ya, ditahan dua harokat gunnah. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Ini idgham bil gunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bila gunnah. Bila gunnah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Maka ketika bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini masih diidghamkan, dileburkan bunyi nun atau tanwinnya, tetapi bila gunnah tidak digunnahkan atau tidak didengungkan, tidak ditahan, tapi masih melebur. Contohnya misalkan mirro, ya mirrobbi, seperti itu ya. Oke, baik. Ini yang kedua yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang selanjutnya yaitu ada ikhfa.
haqiqi. Cirinya ketika ada nun mati, Ada tanwin bertemu dengan huruf 15 huruf ikhfa. Apa saja 15 huruf ikhfa itu? Ta, sa, 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 ja, Daza, Roja. Nah, itu. Jadi kalau misalkan disatukan ya di dalam kitab Tuhfatul Atfal atau matan Tuhfatul Atfal disebutkan dalam 2 bait dalam kalimat sifda sana kamja dasah sudko sama dum thayyiban zid fi tuqa do' dzalima. Itu adalah huruf-huruf ikhfa haqiqi. Maka ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya disamarkan, ya, disamarkan, nun mati atau tanwinnya didengungkan, dan ditahan. didengungkan dan ditahan selama 2 harokat gunnah atau 3 Harokat ketukan lamban, ya. Nah, dan untuk ikhfa hakiki ini masuk ke dalam gunnah kategori 2, yaitu gunnah Kamila. kamila. Oke, baik ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu Iklab. iklab. Cirinya ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf huruf ba. Maka ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu bunyi nun matinya dia diganti bunyinya ke bunyi huruf Mim. Oke, bunyi huruf mim. Kemudian cara bacanya dia Menggubah suara sukun. ditahan atau didengungkan. Sama ya. Dan termasuk ke dalam kategori gunnah bagian 2, yaitu gunnah kamila. Dan ini yang tentunya biasa kita sama-sama pelajari dalam hukum nun mati dan tanwin. Hukum-hukumnya campur aduk, tetapi ini merupakan hal yang biasa. Ini hal yang biasa. Dan saya yakin ibu bapak semuanya sudah tahu dan sudah paham mengenai hukum izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa haqiqi, sampai dengan iklab. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama bahas yaitu hal yang tidak biasanya dari hukum nun mati atau tanwin. Atau di sini saya garis bawahi hukum nun matinya saja. Ya, apa yang tidak biasa? Baik, kita akan lanjut. Nah, yang pertama, hal yang tidak biasa ayah bunda semuanya, ketika ada nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata. Ya. Ketika ada nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata. Kalau misalkan, kembali lagi ke sini. Contoh dari izhar halqi atau izgham bi gunnah, izgham bila gunnah, ikhfa hakiki, iklab itu biasanya terdapat dari 2 kata. Contoh misalkan izhar halqi, contoh katanya apa Pak Bu? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Man, mana? Man, mana? Man, mana? Ini terdapat dari 2 suku kata, dari man dan mana. Man artinya orang yang, mana beriman. 2 kata, ya. Nah, contoh dari izhar halqi. Contoh idgham bi gunnah misalkan contohnya. Ada yang bisa memberi contoh?
Min waraihim. Ah, Iya mal. Min miu waraihim. waraihim. Ah, waraihim. Ah, di sini ada min, kemudian di depannya huruf wawu, ya. Ah, dan min dan waro ini berbeda kalimat atau berbeda kata. Atau tadi ada yang memberi contoh may ya'mal, ya. Ah, may ya'mal. Ah, ini dalam dua kata. Ah, baik. Kemudian di sini ada yang tentunya nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kata. Pada hakikatnya, ayah bunda semuanya, ibu bapak semuanya, ketika ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu dihukumi apa Pak Bu? Temu Kalau idgham. idgham, Biguna. idgham bigunnah. Biguna najis. Ah, bigunnah nakis, ya. Ketika ada nun sukun yang bertemu ya atau bertemu wawu, itu hal yang biasanya dia termasuk ke dalam bacaan idgham bil gunnah. Ah, tetapi untuk wawu dan ya atau nun sukun bertemu wawu dan ya dalam satu kata, ini akan berbeda cara pembacaannya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika ada nun sukun, apabila bertemu huruf ya atau wawu dalam dua kata, maka cara membacanya yaitu dibaca dengan hukum bacaan idgham bil gunnah, lebur disertai dengung. Sedangkan nun sukun mati bertemu huruf ya atau wawu dalam satu kata, maka cara membacanya dibaca dengan hukum izhar atau jelas. Hukum bacanya disebut dengan izhar mutlak. Maka ketika kita membaca di kalimat ini, bacanya gimana Pak Bu? Sin. Shin wa nun. Oke, coba di sini ada yang mau membaca, mencontohkan, boleh ya, satu orang saja. Sinwanun. Oke, boleh sekali lagi Bunda Muftiah. Sinwanun. Sin wa nun. Maka ini dibacanya tidak dibaca yang pada hakikatnya kalau misalkan ini kan ada nun mati bertemu dengan wawu, maka diidghamkan, dileburkan. Tetapi khusus pada kalimat ini dia nunnya dibaca jelas. Dan disebut dengan istilahnya izhar mutlak. Maka bacaannya pertama ini tidak didengungkan, kemudian tidak dileburkan, tidak ditahan, dan bacaannya jelas seperti kita membaca izhar halqi saja, jelas ya. Tidak dibaca sinwanun, tidak dibaca dengung, tidak siu atau idgham siwanun, tetapi jelaskan bacaan bunyi nun sukunnya jadi sin wanun, sin wanun. Seperti itu ya. Oke. Paham ayah bunda semuanya? Ya Allah ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ini disebut dengan izhar mutlak. Karena nun mati dan wawu di sini bertemu dalam satu kata, di dalam kata sinwan. Berbeda halnya dengan bacaan ini. Ini bacanya gimana Pak Bu? Oke, maka ini termasuk ke dalam bacaan idgham bil gunnah. Dari segi cirinya sendiri ini terbagi atau terdapat dua kata atau dua kalimat. Maka ini termasuk ke dalam bacaan idgham bil gunnah. Kemudian apa lagi contohnya?
Di dalam izhar mutlak. Bunyanun. Oke, saya coba di sini. Ibu Hajah Fatimah boleh baca, Bu Hajah. Ya. Bunyanun. Bunyanun, ya. Oke. Pada cirinya sendiri di sini ada nun mati yang bertemu dengan Huruf ya. ya. Pada hakikatnya ini dihukumi yaitu Idgham bigun. idgham bi gunnah, padahal yang biasa gitu ya. Tetapi karena ini tidak biasa, dan tadi cirinya terdapat pada satu kalimat atau satu kata, maka sama ini juga termasuk yaitu ke dalam kategori bacaan izhar mutlak. Jadi dibacanya bunyanun. Oke. Tidak dibaca buyanun. Tapi jelaskan bacaan dari nun sukunnya. Jadi bunyanun. Berbeda dengan kalimat ini. Kalimat ini coba baca Ibu Rosmawati. Man yakulu. Ingat-ingat Bu, tadi kalau misalkan terdapat dua kata, bagaimana bacanya? Man yakulu. Nah, itu dia ya. Oke. Jadi ketika ada nun mati yang bertemu dengan ya dalam kalimat atau kata yang berbeda, maka ini termasuk bacaan dari idgham bi gunnah. Jadi dibaca tahan, dibaca lebur, dibaca dengung. Jadi bacanya mayyaqulu. Mayyaqulu. Seperti itu. Jadi didengungkan dan dileburkan. Itu perbedaannya. Oke. Baik. Contohnya di sini yaitu yang termasuk izhar mutlak ada sinwanun bunyanun. Kira-kira ayah bunda, ibu bapak semuanya ada yang tahu contoh yang lain yang termasuk izhar mutlak dalam kalimat apa? Selain kalimat sinwan bunyan. Fit dunya. Dunia. Fid dunia. Kalimat fid Dunia. Fid dunia. Pada kalimat ini ada tentunya ciri yang menjadi ciri idgham bi gunnah, yaitu nun mati yang bertemu dengan ya. Tetapi ad-dunya ini atau nun mati yang bertemu ya-nya dalam satu kalimat atau satu kata, yaitu di kalimat dunya. Maka nun di sini tidak menjadi nun yang menjadi ciri idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah, tetapi ini termasuk ke dalam bacaan izhar mutlak. Contoh yang lain ini ya, izhar mutlak. Selain ini kira-kira ada di kalimat apa lagi Pak Bu yang kira-kira ibu bapak ketahui? Selain sinwan, bunyan, dunya, kinwanun ya. Satu lagi contohnya yaitu kinwanun. Ada nun mati menghadapi huruf wawu pada satu kalimat, maka tidak dibaca kiwanun, tetapi dijelaskan nun sukunnya atau diizharkan jelas ya. Jadi dibacanya kinwanun. Jadi di Al-Quran saya rasa hanya ada 4 kata ini saja yang termasuk ke dalam izhar mutlak. Pertama yaitu sinwan, kemudian yang kedua bunyanun, yang ketiga dunya, yang keempat kinwanun. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat atau kata goribah, kata gorib yang asing ya. Karena memang tidak biasa. Kalau misalkan biasanya kan
ini termasuk atau dibacanya idgham bi gunnah atau idgham bi gunnah, tetapi karena ini tidak biasa, maka bacanya pun berbeda. Dia dibaca izhar dan disebut dengan izhar mutlak. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, ayah bunda semuanya, terkait izhar mutlak? Izin Ustaz. Oke. Tadi kan itu kan tidak didengungkan ya. Sementara sukun itu kan ada gunah nakisoh. Ya, oke, betul ya. Jadi saya kurang rinci tadi menjelaskannya. Nah, jadi tidak didengungkan di sini yaitu tidak didengungkan seperti hakikatnya dengungnya idgham bi gunnah. Tetapi pada sinwanun sendiri ini hakikatnya dia memiliki sifat dengung, tetapi dengungnya kategori 3 ya, ayah bunda semuanya. Yaitu masuk kepada naqis atau naqisoh ya. Yang dengungannya kurang sempurna ya. Masih ada dengungannya? Masih. Tetapi dengungannya kurang sempurna di kalimat izhar atau di hukum bacaan izhar mutlak ini ya. Karena pada hakikatnya untuk huruf nun, dan huruf nun ini dia termasuk salah satu huruf yang keluar atau memiliki makhrajnya dari al-khayshum. Meskipun nunnya tidak berharokat sukun, hanya nun berharokat fathah biasa saja. Nun di sini termasuk ke dalam al-khayshum, cuman dalam kategorinya berbeda ya. Kalau misalkan berharokat saja masuknya kategori keempat, yaitu nakisoh. Ankos, yaitu yang paling kurang sempurna. Oke, terima kasih Ibu ya atas perhatiannya untuk pengingatnya. Baik, alhamdulillah. Seperti itu ya. Oke, untuk dengungannya masih ada, tetapi dengungannya termasuk nakis atau yang kurang sempurna. Ya, ini hal yang tidak biasa. Oke, baik. Kita lanjut. Kita akan sama-sama mengenal hal yang tidak biasa yang lainnya. Nah, oke, baik. Saya coba di sini Bapak Abdul Jalil, coba bacakan kalimat ini, Pak Abdul Jalil. Atau Ibu Nur Sapitri saja. Bisalismu. Bisalismu. Oke, lanjut. Bapak Abdul Malik, boleh dibaca, Pak? Bisalismu. Oke, Ibu Hajah Fatimah. Boleh dibaca atau Bunda Nia? Bisalismu. Oke, lanjut. Boleh Bunda Dede, coba baca Bunda Dede kalimat ini. Bisalismu. Oke, baik. Alhamdulillah. Saya kira ya semuanya juga sudah hafal berarti ya di kalimat ini. Jadi hal yang tentunya tidak biasa yang lainnya di sini kita akan sama-sama mengenal, yaitu lafaz bisal ismu atau huruf lam yang dibaca dengan harokat kasroh dan huruf alif yang terletak sebelum huruf lam dan huruf alif terletak setelahnya dibuang, dihilangkan. Dan untuk ini ada yang tahu nama istilahnya, Pak Bu? Apa ya, lupa. Nama istilah dari ini termasuk ke dalam salah satu ayat goribah juga. Ismam. Ibdal, bukan ibdal, Ustaz. Ibdal. Oke. Saya tampung dulu dari yang lain. Tadi ada ismam, ibdal, apalagi? Tashil. Tashil.
Kemudian apa lagi? Sakta bukan ini. Imalah apa lagi? Imalah majeliha. Nakal. Nakal. Kemudian apa lagi? Kira-kira. Nah, dari pilihan ini kira-kira kita sudah tahu kan tadi salah satu atau hukum istilah-istilah dari ayat goribah ada imalah, ada nakal, ada sakta, kemudian ada apa lagi tadi? Ismam. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh ayah bunda semuanya, kira-kira kalimat bi'sal ismu ini termasuk ke dalam istilah yang mana? Nakal. Nakal, ya. Nah, ini termasuk ke dalam istilah nakal. Nah, dalam nakal ini ayah bunda semuanya, bisa ayah bunda semuanya, ibu bapak semuanya temui pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Apa yang menjadi tidak biasanya? Yang menjadi tidak biasa yaitu pada kalimat ini. Pada hakikatnya ini dibaca bi'sal ismu. Harokat kasrohnya ada pada huruf hamzah, ya. Jadi dibacanya kalau misalkan kita melihat dari kacamata bolong, ya, kacamata bolong atau kacamata biasa, ini dibaca bi'sal ismu karena harokat kasrohnya terdapat pada huruf hamzah, ya. Tetapi karena ini menjadi gharibah tadi yang tidak biasa, maka membacanya yaitu dibaca bi'salismu. Maka yang dihilangkan bacaan apa Pak Bu? Hamzah. Bacaan hamzah. Jadi dia diganti gitu ya. Diganti bacaan yang seharusnya ini dibaca hamzah menjadi bacaan huruf lam. Harokatnya ya digantikan ke bunyi huruf lam. Jadi secara harfiah, secara tulisan ditulis bi'sal ismu. Tetapi dari segi bacaan dibaca bi'salismu. Dan ini menjadi salah satu tentunya contoh yang tidak biasa. Salah satu contoh yang tidak biasa. Oke, baik. Kita akan coba tentunya membaca dari ayat 11 Quran surah Al-Hujurat, ya. Kita akan sama-sama baca. Saya satu kali, ibu bapak boleh mengikuti. Segini tulisannya kelihatan jelas Pak Bu? Tidak jelas Ustaz. Tidak jelas. Oke. Baik, kalau misalkan gini masih terlalu kecil. Iya. Oke. Kita coba. Nah, gini ya, dipotong-potong saja. Ya. Baik, saya akan bacakan. Boleh diikuti oleh ayah bunda semuanya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Ya Kita lanjut. Kita ulang dari kaum. Qaumum
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Yuk. قوم من خيرا منهم minhum. Kita lanjut lagi. Ulang dari ayyakuna. Ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khaira. Panjang? Boleh sampai asa saja. Iya. Dari ayyakunu. يكون خيرا منهم ولا Baik. Kita ulang lagi dari asa. Asa an yakunna khairan minhun. Asa Lanjut. Jadi ketika kita membaca di sini ada nun tasydid di akhir kalimat atau di waqaf, maka tidak dibaca minhun, tetapi tahan, dengungkan, seperti halnya kita membaca gunnah musyaddadah. Jadi dibaca minhun. Sama dua harokat gunnah didengungkan. Jadi tidak dibaca minhun, ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Wala talmizu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. ولا تنجوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Oke, jadi nakalnya ada di bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Baik, kita lanjut. Kita tamatkan. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, baik ayah bunda semuanya, ibu bapak, jadi nakal ini hanya ada satu saja di dalam Al-Quran. Ingat-ingat, yaitu di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita akan berkenalan lagi tentunya dengan hal yang tidak biasa yang lainnya. Oke, nah, baik.
Saya coba di sini Bunda Yunita. Coba Bunda Yunita baca, coba dibaca kalimat ini. Nunji. Oke. Selanjutnya boleh Ibu Elin, boleh dibaca kalimat ini, Bu. Nunji. Oke, baik. Selanjutnya Bunda Rini. Nunji. Oke, selanjutnya Bunda Nur. Nur saja ini. Oke, boleh Bunda Siti Asmona. Iya, Nungji. Oke, baik ya. Nah, ini yaitu kelihatan aneh ya. Nah, Iya. kenapa aneh? Karena ada nun kecil yang di atas huruf. Dan biasanya kalau misalkan ada, mungkin ayah bunda semuanya mengenal dulu ada pembahasan nun wiqoyah. Tahu nun wiqoyah? Iya, nun wiqoyah. Nah, nun wiqoyah itu nun kecilnya ada di bawah huruf. Di bawah. Ini mah nun kecilnya ada di atas huruf. Kira-kira apakah ini? Ya, oke. Baik. Kita akan sama-sama bahas karena memang ini hal yang tidak biasa. Apakah ini? Ya, saya akan jelaskan. Nah, lafad atau kata nunji. Nah, nun kecil ini, ayah bunda semuanya, ada pada Quran Surah Al-Anbiya. Dalam mushaf Al-Quran riwayat Hafaz. Ya. Nah, riwayat Hafaz berarti yang sering kita gunakan. Al-Quran Indonesia. Pada Quran Surah Al-Anbiya tepatnya pada ayat 88. Ditemukan tanda baca berupa nun kecil. Tanda tersebut adalah tanda yang menunjukkan adanya huruf nun sukun yang terbuang dalam tulisan, namun harus ditampakkan dalam bacaan. Adapun untuk membacanya huruf nun kecil ini dibaca dengan hukum bacaan yaitu ikhfa haqiqi ya. Nah, karena kita menurutkan pada cirinya sendiri ada nun bertemu dengan huruf jim, maka ini termasuk ke dalam hukum bacaan ikhfa haqiqi. Maka bacanya disamarkan dan didengungkan. Terus kenapa ditulisnya seperti ini? Karena memang seperti tadi nun ini sebenarnya terbuang, sebenarnya tidak ada di tulisan. Ya. Tidak ada di tulisan. Tetapi dalam tulisan mushaf riwayat Hafaz nun ini dimunculkan kembali. Tetapi dengan tulisan yang tidak bersambung. Yaitu dia ditulis dengan tanda atau ciri nun kecil yang ada di atas huruf yang menandakan bahwa di sini terdapat nun sukun. Adapun cara membacanya, meskipun tulisannya seperti ini, nun kecilnya di atas, adapun cara membacanya, dia tetap dibaca seperti ini. Nun mati menghadapi jim, yaitu dibaca ikhfa haqiqi, didengungkan, ditahan, disamarkan. Jadi dibacanya nuaji, nuaji, nuaji. Tahan. 2 harokat gunnah. Karena hakikatnya ikhfa hakiki termasuk ke dalam kategori gunnah bagian 2, yaitu Kamilah. kamilah. Atau yang dengungannya sempurna. Sempurna. Keluar dari al-khaysumnya itu sempurna ya dengungannya. Maka nanti ketika ayah bunda ibu bapak semuanya menemukan ada tulisan nun kecil di atas huruf seperti ini, ketika tadarus, ketika tilawah,
Yang tepatnya ada di Quran surah Al-Anbiya. Jangan bingung lagi bacanya seperti apa. Tinggal baca saja. Nah, seperti nun pada hakikatnya huruf nun yang bertemu dengan jim di depannya, yaitu dibaca dalam keadaan hukum bacaan ikhfa haqiqi, ya. Nah, jadi jangan Berapa? bingung nanti. Ayat 88 Quran surat Al-Anbiya, ya. Nah, contoh kalimatnya di mana? Contoh kalimatnya di sini, ada di bawah, ya. Oke. Di sini siapa ada yang mau coba baca? Boleh apa namanya? Acungkan tangannya. Yang mau coba baca latihan di pelafalan nunji ini. Oke. Boleh dibaca, di sini ada Bapak Agusman Effendi. Jelas segini Pak? Kecil, Tulisannya atau Ustaz. saya coba Gedein. jelaskan lagi. Gedein. Nah, segini jelas? Kurang. Masih Kurang. kecil. Oke, baik. Nah, kalau misalkan di sini ketutupan sama Masa ini, tua ini Ustaz, jadi ketutupan ya. Nah, ini tidak bisa dikeatasin ininya soalnya. Nanti digeser, Ustaz. Oke, siap. Yuk. Di sini boleh dibaca tadi Bapak Agusman Effendi, boleh ya. Yang lainnya boleh di off-kan mikrofonnya supaya apa namanya? Supaya jelas ya bacaannya. Boleh, mangga Pak Agusman. Bisa ditarik ke atas, Ustaz. Tutup, Ustaz. Nah, ditarik ke atas ini tidak bisa, Pak. Ini aja nanti saya geser ke sebelah kiri. Tertutup dari Atau ginikan saja, Pak. Aduh, afwan. Nah, itu aja, Ustaz. oke, Ini boleh. Mangga. Bali ya. Wastajabna lah wa najjai. Pak. Kecil kali, Ustaz. Gampang, Ustaz. Nah, naknya ini ada fathah berdiri, maka panjangkan, Pak. Wa najjayna Wa najjainahu minal gham. Sabur, Ustaz. lanjut wa kadza Sabur, Ustaz. hmm? Wa apa tulisannya, Ustaz? Nampak. wa kadzalika Gitu, Ustaz. Wa kadzalika nunjil mu'minin. wa kadzalika nunjil mu'minin. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Ayah bunda semuanya ketika melihat ada nun kecil di atas ini, dibacanya diikhfakan saja. Nunjil mu'minin. Oke. Baik. Selanjutnya boleh ini Afwan, Bapak atau Ibu Ahda Purwokerto. Ya, saya Ustaz. Oke, boleh Bapak Ahda dibaca. Fastajabna lahu. Nah, berhenti saja. Afwan. Nah, jadi kalau misalkan berhenti tidak dibaca lahu, Pak. Oh, Tetapi lah, iya. nah, fastajabna lah. Ya. Fastajabna lahu apa nih? Kurang jelas. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika enggak jelas ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Pak Ahda, di pelafalan nunjilnya di sini sudah cukup baik ya. Jadi dibacanya diikhfakan. Sedikit Pak Ahda, tadi bacaannya boleh diulang lagi dari wa najjaynahu minal gham. Oh iya. Wa najjayna
najjaynahu minal gham. Nah, naknya panjangkan, Pak. Wa najjaynahu. Wa najjaynahu minal gham. Nah, dan di gham ini ada mim yang bertasydid termasuk ke dalam gunnah musyaddadah. Sama seperti yang tadi nun bertasydid, maka ketika membacanya ditahan dulu. Minal gham, 2 harokat gunnah. Ya, ulang lagi. Wa najjayna. Wa najjaynahu minal gham. Nah, tamam. Alhamdulillah. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, siap. Sudah baik. Alhamdulillah. Satu lagi boleh dibaca di sini ada Bunda Elvira. Ya Ustadz. Gedein dikit Ustadz. Ya. Siap. Cukup, Bu? Depannya nggak kelihatan. Nah. Ya. Fastajibna lah. Fastajabna lah. Fastajabna lah. Wa najjaynahu minal gham. Nah, Wa nanya dipanjangkan, Bu. kadzalik. Nah, afwan. Wa najjayna. Wa Sebenarnya ini najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Bunda Elvira sudah baik ya, seperti itu. Jadi untuk semuanya, ayah bunda semuanya, ketika menemukan ada nun kecil di atas kalimat ini, jangan bingung lagi. Maka bacanya diikhfakan atau didengungkan. Nah, dan ini termasuk kepada hal yang tidak biasa. Ya. Oke, baik. Berarti ini yang ke berapa? Yang kedua ya. Yang ketiga, yang pertama tadi yaitu ketika ada izhar mutlak. Izhar mutlak. Nah, kita ulang lagi. Apa namanya? Takutnya lupa. Yang pertama izhar mutlak. Mutlak. Yang kedua ada Igumigunda. Nakal. Di surat apa, Bu? Al-Hujurat ayat 11. Berapa tadi? Al-Hujurat ayat 11. Ayat 11 ya. Oke, baik. Yang barusan yang ketiga yaitu kalimat nun kecil. Kalimat nunji. Ya, untuk istilahnya ini apa, tidak ada nama istilahnya, tapi pokoknya ketika menemukan kalimat ini maka dibaca ikhfa ikhfa hakiki. Dan terdapat pada surat apa, Pak, Bu? Al-Anbiya ayat 88. Al-Anbiya ayat 88. Oke, ya. Ini hal yang tidak biasa yang ketiga. Oke, baik. Selanjutnya, ayah bunda semuanya, kita akan sama-sama berkenalan dengan hal yang tidak biasa yang selanjutnya. Nah, oke. Baik, saya coba di sini kepada izin Bunda Yanti dari Banjarmasin, boleh dibacakan Bunda Yanti. Siap, yang mana Pak Ustadz? Yang ini Bunda. Nggak ada di layar. Tidak Pak terlihat, Ustadz. kelihatan Ustadz. Afwan, ini. Afwan. Saya kira apa namanya sudah share screen. Saya Suto. Oke, baik. Waya Suto. Wayab. Waya Suto. Ada baknya. Ada baknya wayab. Wayab Suto. Oke, baik. Selanjutnya boleh dibaca Bunda Muftiah. Wayab Suto. Oke, Bunda Nurlaila.
Ya, Ustaz. Waya besuto. Nah, ini kan saja Bu, apa namanya harokatnya? Suto Baca. ya. Waya besuto. Oke, baik. Bunda Yul. Waya besutu. Oke, baik. Nah, yang menjadi aneh ya, yang menjadi tidak biasa, ini ada sin kecil di atas huruf sod. Kemudian pertanyaannya, manakah yang dibaca? Apakah sodnya yang dibaca atau sinnya yang dibaca? Sin. Sin. Sin yang dibaca. Sotnya ya. Oke, baik. Supaya tidak menjadi perdebatan antara ayah bunda semuanya, kita akan sama-sama bahas dulu dan kita akan sama-sama kenalan. Oke, baik. Oke, boleh ya. Saya izin menjelaskan dulu. Nah, terkait sin kecil yang ada di atas huruf shad. Nah, ini ayah bunda semuanya di dalam mushaf Al-Quran, kembali lagi yang standar Indonesia, ditemukan ada tanda sin kecil di atas huruf shad sebanyak 3 kali yang tersebar pada surah Al-Baqarah ayat 245. Yang kedua pada surah Quran surah Tur ayat ke 37. 37. Dan Quran surah Al-A'raf ayat ke 69. Terkait cara pembacaannya bagaimana? Nah, untuk cara bacanya bisa dalam 2 kategori atau 2 hal. Kita bisa bacanya lebih condong ke huruf shad, bisa lebih condong ke huruf sin. Jadi sifat sin dan shad di sini bentuknya amfibi. Apa amfibi Bu, Pak? Bisa di darat. Bisa di air dan bisa di darat ya. Nah, ini pun sama, bisa dibaca shad, bisa dibaca sin. Tergantung ayah bunda semuanya yang membaca. Boleh dibaca wayabsutu menggunakan shad, boleh dibaca wayabsutu menggunakan sin. Karena pada hakikatnya kalau misalkan kita melihat pada makhorijul hurufnya sendiri, antara huruf shad dan huruf sin ini memiliki makhraj yang sama. Dari torful lisan atau ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Dan pada sifat-sifatnya pun ini hampir sama antara huruf shad dan huruf sin. Pertama, dia 2 huruf ini memiliki sifat Ames. Mengalir Nafas. Yang kedua, dia memiliki sifat prokhawah. Mengalir suara. Yang ketiga, dia memiliki sifat sofir artinya desis. Ya. Nah, dan yang membedakan antara huruf shad dan huruf sin ini yaitu di tebal tipisnya. Huruf shad memiliki sifat isti'la atau tafkhim ya, dibaca tebal. Sedangkan huruf sin yaitu kebalikannya, yaitu istifal atau tipis. Nah, maka pada hakikatnya huruf shad dan huruf sin ini dia memiliki makhraj dan sifatnya yang hampir sama, cuma satu saja di sifatnya yang berbeda, yaitu tebal tipis. Nah, maka ayah bunda, ibu bapak semuanya ketika menemukan tadi yaitu ada sin kecil di atas huruf shad, boleh membacanya
mau condong ke huruf sin atau mau dibaca sin, mau dibaca sod, dua-duanya benar. Tidak ada Istilahnya apa itu, Ustaz? yang salah. Nah, istilahnya saya belum nyari istilahnya apa. Nanti saya coba tanyakan dulu ke guru saya untuk istilahnya ya. Tapi kalau misalkan di sini ada yang pernah mendengar istilah dari ini apa, Pak Bu? Badal atau ibdal. Ibdal ya. Ya, ibdal. Ibdal atau pengganti ya. Pengganti, ya. Nah, pengganti boleh ya. Misalkan disebut ibdal juga. Nah, ibdal atau pengganti. Jadi di sini di Al-Qur'an itu contohnya atau kalimatnya ada terdapat di tiga tempat. Pertama di Quran surah Al-Baqarah, kedua di Quran surah Al-At-Tur ayat ke-37 dan Al-A'raf ayat 69. Oke. Jadi boleh dibaca contohnya di Al-Baqarah yaitu wallahu yaqbidu wa yabsutu. Boleh wa yabsut, boleh wa yabsut. Boleh menggunakan shad, boleh menggunakan sin. Oke. Ustaz, kalau sinnya di bawahnya sod, Sin di bawah shad. iya, di bawah sod. Nanti kita akan sama-sama bahas kalau misalkan sin yang di bawah shad ya. Oke. Baik, ini kita satu-satu dulu ya. Oke. Siap ya. Baik. Selanjutnya yaitu ada di Quran surah Al-A'raf ayat ke-69. Bastotan, boleh bas, boleh bas ya. Kemudian musaytirun, boleh musaytirun ya. Boleh am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh dibaca am humul musaytirun. Seperti itu ya. Jadi ketika menemukan ada sin kecil di atasnya boleh dibaca dua keadaan. Boleh dibaca ya, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Oke. Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya. Itu kan sama-sama ya, jadi bisa dibaca dua-duanya. Kalau misalnya sama itu kenapa ya kok bisa ada dua itu gitu? Ini kembali kepada pilihan atau arti. Dan saya harus baca lagi supaya saya tidak keliru ketika menyampaikannya kepada ibu bapak semuanya. Ya, saya harus baca dulu supaya supaya tidak salah ya, karena ditakutkan salah gitu ya. Saya masih mang-mang, tapi ini nanti akan berhubungan ke dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu gitu. Dan ilmu shorof. Nanti saya harus. Oke, boleh Bu. Berubah arti nggak Pak Ustadz? Kalau kita milih artinya sama nggak? Tetap dengan sin atau sod? Oke. Untuk artinya sendiri itu tetap sama, tidak ada bedanya. Untuk sod dan sin. Untuk sin dan sod dari makna, dari segi arti tetap sama. Cuman untuk penjelasannya yang tadi ditanyakan di awal itu saya harus baca lagi supaya tidak keliru. Kenapa ada pilihan antara sod dan sin, dan itu nanti akan berhubungan ke ilmu nahwu gitu. Saya takut salah ketika dijawab sekarang karena masih mang-mang gitu kalau bahasa Sundanya. Mari Ustaz. Makasih Ustaz. Oke, seperti itu ya. Itu menjadi PR nanti di kesempatan besok lah. Nanti dijelaskan sama yang menjelaskan. Nanti akan saya izin untuk menyampaikan kepada Ustadz yang besok menyampaikan di sini. Ya. Oke. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik ayah bunda semuanya, ini yang keempat berarti ya. Ada huruf sin di atas huruf shad ya. Baik. Nah,
Selanjutnya kita akan sama-sama berkenalan yaitu dengan tanda alif. Nah, ada di atasnya itu ada bulatan. Ya. Nah, tanda alif di atasnya ada bulatan, dan pada hakikatnya untuk alif ini sebagai tanda panjang. Kemudian di sini ada bulatan di atasnya. Apakah tanda bulatan ini? Nah, bulatan di sini disebut dengan bulatan sifr. Nah, sifr dalam bahasa Arab sendiri artinya tidak dibaca. Artinya Pendek. sifr dalam bahasa Arab artinya Bulat ya. kosong. Bulat. Kosong. Bunder. Ya, nol gitu. Sifr tuh bahasa Arab artinya nol. Tidak dibaca. Ada kondisi. Gitu ya. Oke. Jadi alif bertanda sifr atau alif bertanda nol. Nah, Kita belajar bahasa Arab, Ustaz. Oke. Baik, tidak apa ya. Jadi kita tahu ternyata nol dalam bahasa Arab artinya sifr. Jadi sifr, wahid, salasah, wahid, isnani, salasah, arba'ah, khomsah, sitah, samaniyah, tis'ah, sab'atun, 7, tis'atun, 8, samaniyah, asyarah. Nah, seperti itu. Kan kita tahunya dari wahid, isnani, salasah, arba'ah, khomsah, sitah, sab'ah, sitah, samaniyah, asyarah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, nolnya tidak dihitung gitu ya. Jadi nol itu artinya bahasa Arabnya sifr. Isi bensin mulu. Gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alif bertanda sifr atau bertanda nol ini pada wawu atau dan alif bertanda nol dalam mushaf standar Indonesia. Biasanya suka ada dalam mushaf standar Indonesia. Nah, ditemukan di atas huruf alif saja, sedangkan dalam mushaf Madinah tanda sifr ini ditemukan di atas huruf alif, wawu, dan ya. Jadi kalau misalkan di mushaf Indonesia untuk tanda sifr ini hanya ada pada alif saja. Iya. Sedangkan pada mushaf Madinah ini ada dalam 3 keadaan. Bisa dalam alif, wawu, maupun ya. Dan untuk fungsinya bagaimana? Antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah sama-sama saja. Ya. Oke. Contoh lagi lah. Contoh ya. Contoh tanda sifr. Tanda sifr pada Quran surah Hud ya. Ini sudah mungkin karena waktunya udah mau maghrib ini makin mau berbuka, Ustaz. Tanda-tanda ini. Berbuka. Seperti itu. Tanda lapar, Ustaz. Nah, kalau misalkan itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Ya. Oke, baik. Contohnya di dalam Quran surah Hud, ini di dalam mushaf Madinah. Contohnya di kalimat ila fir'auna wa malaihi. Nah, maka meskipun di sini ada ya setelah harokat kasroh, dan pada umumnya ya setelah harokat kasroh itu dibaca mad tabi'i atau mad asli, dibacanya panjang. Tetapi ini ada tanda sifr yang berarti kosong, maka ya-nya tidak dibaca. Tetot gitu ya. Dia ada tetapi tidak dianggap. Kayak siapa, Bu? Cuekin ya, Ustaz. Kayak dia ya. Koyo mantan katanya, Bu. Kayak yang punya mantan aja. Oke. Koyo mantan kan. Mantan apa? Oke.
Baik ya, kita fokus lagi ke laptop. Kita percepat karena waktunya sebentar lagi. Nah, jadi dibacanya dia tidak dianggap. Tidak dianggap ya. Jadi dibacanya ila fir'auna wa malaihi fattaba'u. Nah, meskipun ada ya setelah harokat sukun tidak dianggap. Jadi tidak dibaca. Ini dalam mushaf Madinah ya. Nah, kemudian masih dalam mushaf Madinah, contohnya di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Dan ini juga kita sering membacanya. Nah, di sini ada wawu setelah harokat dhammah. Umumnya wawu setelah harokat dhammah mad tabi'i juga sama, dibaca panjang 2 harokat. Tetapi wawu di sini ada tapi tidak dianggap. Jadi dibacanya ulaika humul warithun. Tidak dibaca ulaika humul warithun. Karena wawu di sini yaitu wawu so atau wawu sifar, yaitu wawu kosong. Begitupun di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat keempat, meskipun di sini ada alif setelah harokat fathah, maka tidak dibaca panjang, tidak dibaca wala ana abidum ma'abattum. Tetapi alif di sini alif kosong, tidak dibaca. Jadi dibacanya wala ana abidum ma'abattum. Nah, seperti itu. Dan dalam Quran surah Muhammad contohnya wala nabluwa akhbarakum. Nah, tidak dibaca wala nabluwa karena alifnya alif kosong. Seperti itu. Dalam surah An-Najm juga sama. Kemudian surah Al-Insan juga sama. Jadi ketika ayah bunda ibu bapak menemukan ada tanda 0 di atas huruf alif ya, maka itu adalah tanda sifar kosong yang berarti tidak dibaca atau tidak dianggap kayak mantan gitu ya. Tadi kata ibu siapa gak tahu saya. Kalau nggak ada fungsinya kok ditulis ya Ustaz? Kalau misalkan tidak ada fungsinya, kenapa ditulis? Nah, nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, sebenarnya untuk sifar ini ada fungsinya. Nanti ini berhubungan pada kalimat juga, pada makna kalimat atau dalam penulisan makna kalimat di dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Nah, cuma untuk sifar ini juga sebenarnya ada fungsinya. Bukan hanya tidak dianggap saja ayah bunda semuanya, tetapi sifar ini juga memiliki 2 keadaan atau 2 contoh atau 2 nama ya. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan sifar mustatir. Yang kedua ada sifar mustatil ya. Ya. Dan di mushaf Indonesia bisa dilihat perbedaannya. Ya. Kalau misalkan di mushaf Indonesia ada bulatan yang bulatnya bulat sempurna. Ya, bulatnya di atas alif bulatan sempurna. Mustadir. Maka ini termasuk ke dalam mustadir. Jadi dia mau wasol mau wakof tetap dibaca pendek atau tidak dianggap. Maka ketika membaca wasamuda fama abqa, meskipun di sini misalkan kita wakof di wasamuda, maka tidak dibacanya wasamud, tidak dibaca wasamuda. Oke. Kemudian yang kedua ada yaitu sifar Mustatil. Mustatil. Sifar mustatil biasanya ditandai dengan bentuk oval. Lonjong. Ya. Dan untuk fungsi bacanya juga berbeda dengan yang tadi yang bulat sempurna. Apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaannya yaitu pada kalimat atau ciri yang lonjong. Ini ketika wasol dia dibaca pendek atau sama tidak dianggap. Jadi wa ma ana 'alaikum biwakil. Tetapi ketika dia berwaqaf di sini alifnya kembali muncul
kembali dianggap. Jadi CLBK Pak Bu semuanya. Ya. Baca panjang. Kalau misalkan berhenti di sini, alifnya jadi CLBK. Jadi Bacanya panjang juga. kembali ke fungsi awal, yaitu dibaca Panjang lagi ya, Ustaz. panjang. Jadi anak si mantan tuh balik lagi kalau misalkan berhenti, makanya jangan berhenti Bu. Yang punya mantan jangan berhenti. Kalau misalkan berhenti jadi CLB. Jadi CLBK gitu. Kenapa saya membahasnya itu karena tadi ada ibu-ibu yang menyebutkan mengaitkannya dengan mantan gitu. Hafal begitu Ustaz. Gitu ya. Begitupun pada kalimat ini, di kalimat yang ada di Quran surah Al-Kahfi, ketika dia dibaca wasol, dia alifnya tidak dianggap, jadi dibaca pendek. Lakinnahu wallahu rabbi. Tetapi ketika dia berhenti, maka kembali CLBK, dibaca panjang. Lakinna, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya Pak Bu semuanya? Bang Ai, dua sifat ini. Yang terpenting ingat-ingat saja yang yang bulat sempurna ya sama yang lonjong. Nah, kalau misalkan yang bulat sempurna mau lanjut, mau berhenti, tidak ada kemungkinan LBK. Sedangkan yang lonjong kalau misalkan lanjut tidak dianggap, tetapi kalau misalkan berhenti jadi CL. Ini bisa ingat nih Ustaz nih karena ada CLBK-nya. Oke, ingat-ingat aja yang lonjong gitu ya. Yang lonjong itu bisa CLBK pokoknya. Kalau berhenti. Oke, terakhir ayah bunda semuanya. Nah, terkait sujud tilawah nih, harus disampaikan ya. Nah, ibu bapak semuanya nanti di dalam Al-Qur'an akan menemukan itu tanda seperti ini, tanda kubah. Nah, tanda kubah di sini berarti menandakan di sini adalah ayat sajdah. Dan ada banyak ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Contohnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Nah, ada tandanya di sini. Kemudian ada Quran surat An-Nahl ayat 50. Quran surah Al-A'raf ayat 206. Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Ada tanda kubah, berarti ini termasuk ayat sajdah. Dan di dalam juz 30 juga ada di dalam Quran surah Al-Alaq ya, ada ayat sajdah. Jadi ketika menemukan tanda ini, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah ya, dengan bacaan yaitu boleh kita membaca sujud tilawah ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini hadisnya dari Sunan Abu Dawud, atau yang bawah boleh sajada wajhiya liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lihaulihi wa quwwatihi. Nah, kalau misalkan kita membaca ayat sajdah, boleh disunnahkan untuk sujud tilawah, baik dalam tilawah mandiri masing-masing atau membaca ayat sajdah di dalam sholat. Disunnahkan untuk sujud tilawah. Bagaimana kalau misalkan dalam sholat, apakah ketika baca langsung sujud? Langsung sujud dan membaca ini. Makanya kita harus tahu, nanti misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak bermakmum di salah satu masjid, kemudian ada imam yang membaca ayat sajdah, kita tuh gak tahu bahwa itu bacaan ayat sajdah, tiba-tiba sujud, wah cenah gak ruku dulu, wah sesat, wah cenah gak benar, wah takutnya gitu kan.
Di sini mah sholatnya langsung sujud, gak ada ruku katanya. Wah, kaget ya. Langsung kabur, sholatnya gak jadi. Padahal imamnya membaca ayat sajidah. Ustadz, kalau kita nggak hafal seperti ini bacaan kayak sholat biasa, subhanallah rabbil a'la, boleh nggak Ustadz? Nah, untuk sujud tilawah ini sebenarnya kan kembali ke sunnah. Jadi boleh sujud tilawah, boleh juga enggak. Kalau misalkan menemukan ayat sajidah, dulu saya ketika belajar sama ustadz saya, Ustadz Acep Ilan Nawawi, kata beliau, meskipun tidak membaca ayat atau sujud tilawah ini, kita setidaknya membaca zikir atau memuji Allah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Kalau misalkan tidak hafal misalkan. Nah, tapi sekarang ada kesempatan, boleh screenshot. Nah, ya bunda semuanya nanti dihafal saja. Kalau misalkan tiba-tiba menemukan atau membaca tanda yang tadi, yaitu ada tanda kubah. Nah, seperti ini. Jadi supaya nanti sambil dicari juga tentang ayat-ayat sajidah ada di surat apa saja. Jadi ketika nanti bermakmum kepada salah satu imam di masjid, tiba-tiba sujud gitu ya, gak ruku gitu, gak menganggap sesat. Yang ditakutkan gitu, cina langsung sujud, gak ruku dulu, sesat. Imam di sana di masjid itu mah sesat, gak ada ruku langsung sujud, takut kan gitu, bubar. Takutkan gitu. Padahal kitanya yang ngerti. Kalau selesai suratnya belum selesai Ustadz. Kan bacanya belum selesai, ada ayat sajidah kan, sujud, terus berdiri lagi, berdiri lagi biasanya, melanjutkan bacaan lagi, baru setelah melanjutkan bacaan selesai, misalkan bacaan imamnya, baru ruku lagi biasa. Iya. Jadi Allahu Akbar nggak Ustadz waktu berdiri? Gimana Bu? Pakai Allahu Akbar nggak waktu berdiri atau langsung berdiri aja? Itu apa namanya, biasanya kalau misalkan imamnya faham, itu menggunakan Allahu Akbar. Tapi kalau misalkan imam dan makmumnya faham, belum faham, biasanya menggunakan Allahu Akbar. Tetapi ketika makmumnya sudah faham gitu ya, bahwa itu misalkan kan imam juga melihat makmum gitu ya, keadaan makmum. Karena misalkan di masjid itu sudah terbiasa ketika membaca ada sujud tilawah gitu ya. Tidak biasanya nggak pakai Allahu Akbar gitu. Ini kembali lagi kepada imam. Fungsi baca sujud tilawah itu apa aja Ustaz? Ini baca doa sujud tilawah itu fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk sama-sama mengamalkan sunnah. Iya. Sunnah Nabi. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Ayah bunda semuanya, karena waktunya semakin mendekat lagi ke maghrib ya, dan alhamdulillah ini bahasan kita juga sudah beres. Nanti ayah bunda semuanya ini udah di screenshot. Udah boleh ya, yang belum hafal bisa dihafalkan, di screenshot, masih ada waktu untuk menghafal. Jadi seperti itu ya. Untuk pertemuan kita di kesempatan sore kali ini. Baik, untuk pertanyaannya nanti ditampung saja dulu oleh ibu bapak semuanya terkait tadi hal yang tentunya campur aduk antara hal yang tidak biasa, nanti boleh disampaikan di besok atau lain hari, lain kemudian ya, untuk pertanyaannya. Misalkan ada yang masih greget atau ini, karena memang waktunya juga sudah mau maghrib dan sudah lebih gitu ya. Baik, ayah bunda semuanya, terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu. Mudah-mudahan murojaah ini terus menguatkan kembali pemahaman kita. Kita makin tahu dan makin banyak ilmu. Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup saja ayah bunda semuanya dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa CLBK kembali ayah bunda semua. Amin Ustaz. Saya pamit izin undur diri ayah bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.